wilayah kekuasaannya. Semakin hari wilayah kekuasaannya itu semakin luas sekali sampai ke seluruh penjuru Jepara, Pati, Rembang, Juwana dan wilayah sekitarnya. Lalu setelah wilayah kekuasaan itu udah agak mulai stabil nih, Ratu Kalinyamat pun menyampaikan pengumuman. Mulai saat ini, kerajaan Kalinyamat tidak lagi tunduk pada kerajaan Demak yang sudah runtuh. Kerajaan Kalinyamat telah berdiri sebagai kerajaan yang mandiri, itu kata beliau. Nah, akhirnya setelah mendeklarasi diri sebagai kerajaan yang mandiri, Ratu Kalinyamat pun mulai mengambil langkah-langkah strategis untuk bisa memajukan kerajaannya, baik di bidang ekonomi, seni, militer, dan juga hubungan diplomatik. Ini aku harus jelasin sama kalian satu persatu bagaimana aja ya. Yang pertama, ekonomi. Waktu Ratu Kalinyamat masuk di bawah Demak, kondisi ekonomi itu sempat goyah akibat ketidakstabilan pusat kerajaan. Nah, setelah berdiri sebagai kerajaan mandiri, Ratu Kalinyamat pun langsung memulihkan ekonomi itu dengan menjadikan pelabuhan Jepara sebagai pusat perdagangan maritim terbesar di pantai utara Jawa. Letaknya strategis pun menjadikan Jepara menjadi jalur penting bagi perdagangan Nusantara dan juga Asia Tenggara dengan komoditas ekspor seperti beras, gula, kayu, kelapa, dan juga palawija. Dan untuk mendukung aktivitas dagang ini, sang ratu juga menerapkan sistem komenda namanya. Apa itu? Kerjasama antara pemodal dan juga pedagang dengan pembagian hasil yang tercatat jelas. Nah, sistem ini yang membuat masyarakat pun makin yakin untuk terlibat dalam perdagangan karena itu hak mereka kan terlindungi kan, tertulis. Itu dari segi ekonomi. Yang kedua dari segi seni, Di masa Ratu Kalinyamat, seni ukir kayu Jepara itu berkembang pesat kali, Menyadari banyaknya pengrajin lokal di sana, sang ratu pun memberikan dukungan berupa ruang, perlindungan, dan juga bantuan pemasaran baik ke pasar lokal maupun internasional. Ukiran kayu Jepara juga sering sekali dijadikan hadiah-hadiah untuk tamu kerajaan dan juga mitra diplomatik sehingga makin lagi dikenal luas. Sampai sekarang pun ya kan Jepara tetap dikenal sebagai kota ukir, warisan yang tidak lepas dari peran besar sang Ratu Kalinyamat. Itu dari segi seni. Yang ketiga, militer, Di bawah kepemimpinannya, Jepara berkembang menjadi kekuatan maritim terkuat di pesisir utara Jawa, Armada lautnya terdiri dari ratusan kapal perang, termasuk kapal besar berbobot ratusan ton dan juga didukung oleh ribuan prajurit yang terlatih. Yang keempat, ada hubungan diplomatik. Selama memimpin, Ratu Kalinyamat ini nggak cuma memperkuat kekuasaannya dari dalam aja, ya, tapi juga aktif menjalin kerjasama dengan kerajaan-kerajaan Islam lain, macam itu Aceh, Banten, Maluku, Cirebon, dan juga Johor. Beliau rutin berkirim surat dan juga siap membantu jika dibutuhkan. Nah, salah satu surat yang datang terjadi di tahun 1551. Pada saat